Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih dalam pertarungan antara Luo Feng dan Jin Tuo. Batuan yang hancur tersebar di seluruh arah secara acak, merusak ruang di sekitarnya. Kuku emas kadal bertanduk itu menembus banyak bebatuan yang tersebar untuk muncul di hadapan Luo Feng dalam sekejap. Hanya tubuh Luo Feng membuat gerakan sedikit. Sinar pedang perak yang mempesona berkedip seketika. 4 sayap perak di punggung Luo Feng tiba-tiba mengembang dan ujung sayapnya menjadi sangat tajam. Segera dia mengeksekusi teknik pedangnya. Cahaya emas menyerang dengan keras pada sisi kuku emas. Dang! Pedang perak bertabrakan dengan sisik. Suara tabrakan keras terdengar. Kadal bertanduk emas itu hanya bergoyang sedikit ke samping, tetapi terlempar ke udara saat bertabrakan dengan bebatuan yang berterbangan. Dan Luo Feng juga mundur karena dampak tabrakan tersebut. Kadal bertanduk emas meraung sebelum menyerang Luo Feng lagi. Sayap yang bagus, mereka bisa menjadi sangat kuat saat digunakan sebagai pedang, kata Yin Tuo. Luo Feng hanya tersenyum acuh-acuh. Sering, Luo Feng langsung mencabut pedangnya dari belakang. Yin Tuo, kamu pikir aku takut padamu? Kamu hanyalah seorang pejuang abadi. Menginjakmu itu mudah, kata Luo Feng. Dia memegang pedang tamu mutlak. Dalam sekejap, dia telah menjadi seberkas cahaya dan melewati bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian dengan kedua kakinya, dia menginjak keras ke atas batu pecah. Shoo! Dan dia menyerbu langsung ke arah kadal bertanduk emas. Sangat arogan, kata kadal bertanduk emas, terbang dengan marah. Menurunkan kepalanya, itu mengarahkan tanduknya ke Luo Feng dan menyerbu ke arahnya. Namun dia pertama kali disambut oleh nyala api yang membara dan tak berujung. Lautan api berkobar dan negara emas telah melapisinya. Sinar pedang emas juga menyala. Cahaya perak juga bersinar. Pedang tamu mutlak dan ujung sayap kiri Luo Feng mengeksekusi teknik cahaya emas secara bersamaan. Bersama dengan pemberdayaan ganda lautan api berkobar dan negara emas, dia menghujani serangan pada tengkorak keras kadal bertanduk emas itu. Dimanapun serangan itu mendarat, retakan samar ruang hitam akan muncul. Kadal bertanduk emas dan Luo Feng sama-sama terlempar oleh dampak yang mengejutkan. Sepanjang jalan, mereka bahkan mungkin dihantam oleh pecahan batu yang berterbangan. Kadal bertanduk emas itu meraung. Kamu harus menggunakan ruang dan waktu, serta pemberdayaan ganda dari harta karun sejati domainmu sebelum kamu bisa impas denganku. Jelas, tubuh dewa dan teknikmu masih sangat lemah. Luo Feng memandang kadal bertanduk emas sekali lagi. Setelah berjuang sampai saat itu, dia belum mengungkapkan kartu trufnya. Jika saya mendorong negara emas untuk mengeksekusi kekuatan maksimumnya, mengingat seberapa kuat sayap Siwu, berita akan menyebar lebih jauh, dan lebih banyak makhluk agung akan lebih menginginkannya. Jadi selama tidak perlu, saya tidak akan menggunakan kartu trufku ini, pikir Luo Feng. Yin Tuo, dengan sedikit kemampuanmu itu, bertukar pukulan denganmu sekali saja sudah cukup. Aku tidak bisa membuang waktuku di sini bersamamu, kata Luo Feng. Luo Feng berdiri jauh, tergantung di udara. Kemudian dengan satu tampilan terfokus, pedang api raksasa yang menyala muncul di lautan api yang berkobar. Pedang yang membara tidak membuang waktu untuk mengeksekusi tekniknya dan menyerang kadal bertanduk emas itu. Sebaliknya, Luo Feng berbalik dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dia hanya meninggalkan sebagian kesadarannya untuk mengendalikan pedang yang menyala-nyala itu dalam pertarungannya melawan kadal bertanduk emas. Bang, bang, bang! Kamu manusia, jangan berani-berani kabur! Kadal bertanduk emas itu meraung. Siu! Luo Feng terus terbang dengan kecepatan kilat. Di belakangnya, kadal bertanduk emas itu bertukar pukulan dengan pedang api yang menyala-nyala. Meskipun ia bertahan dalam pengejaran tanpa henti mengejarnya.
Kamu tahu, kamu tidak akan pernah bisa menyusulku. Kamu juga tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Namun kamu masih begitu gigih, kata Luo Feng. Alis Luo Feng berkerut saat dia sedikit mengerutkan kening melihat jauh ke depan. Kekuatan pusaran lava sangat menakutkan. Tanah hitam berbatu itu pecah dan banyak batu raksasa yang berputar dengan kecepatan tinggi di udara tampak seolah-olah menari dengan irama yang sangat cepat. Luo Feng memandang dan tertawa. Orang tua ini dia ingin menggertakku karena dia mengira saya tidak tahu rahasia sebenarnya dari pusaran lava. Dia ingin melihat saya goyah di sana. Tidak peduli berapa kali pedang api menghantam, kadal bertanduk emas itu bertahan tanpa henti mengejar. Yin Tuo, apa menurutmu aku tidak akan tahu tentang bahaya dari wilayah tengah pusaran lava itu, yaitu angin puyuh pemusnahan? Suara Luo Feng bergema di sekitar kadal bertanduk emas. Kadal bertanduk emas itu terkejut dan menjadi tidak bergerak selama beberapa waktu. Bagaimana dia tahu? Ini bahkan di antara berbagai tokoh kekuatan tertinggi dari era reinkarnasi kedua, sang sedikit yang mengetahuinya, dan tokoh kekuatan teratas dari alam semesta primal, tidak benar-benar menjelajahi banyak dari 3 negeri paling berbahaya. Informasi rahasia ini, bagaimana dia tahu? Yin Tuo sangat marah. Hahaha, Luo Feng tertawa. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Pada titik ini, sejumlah besar bebatuan dari bagian tengah tanah berbatu hitam yang dibawa oleh pusaran lava telah hancur dan tersebar ke segala arah. Sebuah kapal planet biru tua yang sebelumnya tersembunyi oleh banyak batu hitam telah terungkap. Kapal planet biru tua ini rusak parah. Pada saat itu, dengan angin kencang yang bertiup kencang, kapal secara bertahap mulai lepas landas dari tanah, perlahan mulai muncul dari tanah yang luas dan berbatu. Harta karun sejati, teriak kadal bertanduk emas yang langsung berlari. Itu harta karun sejati, kata Luo Feng juga. Bahkan Luo Feng sedikit terkejut dan dengan cepat berlari juga. Untuk Luo Feng, meskipun dia telah berada di perahu semesta selama bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya dia melihat harta karun sejati. Meskipun itu adalah harta karun sejati yang rusak, auranya masih sangat kuat. Menilai dari auranya, itu pasti harta karun sejati tipe istana tingkat atas, pikir Luo Feng. Dia membuat penilaian cepat. Ini milikku, teriak Yin Tuo. Hahaha, kamu pikir itu milikmu hanya karena kamu berkata begitu? Luo Feng berkata sambil mencibir. Dia adalah yang paling dekat dengan wilayah inti dan dia mengendalikan domain tersebut. Saat kapal planet biru yang sangat besar telah digali, cahaya kemasan yang kabur dengan cepat mengikatnya dan mengirimnya terbang ke Luo Feng. Berikutnya, jejak kekuatan dewa yang dengan cepat menembus kapal planet biru tua. Yin Tuo melihat semua yang terjadi dan menggertakkan gigi karena marah. Bajingan! Dia penuh dengan kebencian. Hahaha, harta karun sejati tipe terbang tingkat atas. Meskipun rusak, itu masih cukup memuaskan. Sungguh kejutan yang tidak disengaja. Yin Tuo ini pasti benar-benar bintang keberuntunganku, kata Luo Feng. Luo Feng segera memanipulasi kapal planet biru tua. Di sisi lain pusaran lava, ada 2 sosok lain tiba-tiba keluar dari gua yang dalam, menjelma menjadi 2 seberkas cahaya. Dan dengan cepat terbang menuju pusaran air lava. Mereka adalah pasangan dari klan mata surgawi. Pusaran lava telah muncul dan mengaduk-aduk bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin ada harta karun sejati yang muncul. Lihat, kapal planet biru tua itu adalah harta karun sejati, kata yang pertama. Master 5 kekacauan, lihat, ada kadal bertanduk emas. Ah, itu pasti Yin Tuo. Hanya Yin Tuo, tidak banyak ancaman bagi Anda. Oh, ada orang lain. Kedua makhluk agung dari klan mata surgawi ini juga telah tinggal di lembah penghancur dewa untuk waktu yang lama. Jadi ketika mereka merasakan pusaran lava itu muncul, mereka segera bergegas. Cahaya emas dan sayap perak, itu pasti pemimpin gerombolan sayap perak. Ya, itu pemimpin gerombolan sayap perak.
Master 5 Kekacauan. Pemimpin gerombolan sayap perak itu sangat lemah dan satu-satunya keunggulan yang dimilikinya adalah harta sayap sejati itu. Beraninya dia datang ke lembah penghancur dewa. Dia telah berjalan menuju kematiannya sendiri, jadi dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Makhluk agung dari klan mata surgawi segera mengidentifikasi manusia terkenal itu dari alam semesta asli. Luo Feng juga mengidentifikasi dua makhluk agung dari klan mata surgawi. Siapa mereka? Itu sepertinya Master 5 Kekacauan dan Master Panah Tertinggi. Master Panah Tertinggi berada di level Master Gunung Es dan dia memiliki harta sejati tipe domain puncak. Dia mahir dalam panah. Adapun Master 5 Kekacauan, dia berada di level yang sama sekali berbeda. Dia bisa menyaingi pemimpin kota Primal Chaos dan dia memiliki harta sejati tipe domain puncak dan tipe istana puncak. Saya telah bertemu dengan dua makhluk agung dari klan mata surgawi. Saya dapat menangani Master Panah Tertinggi karena dia berada di level yang sama dengan Yin Tuo. Sedangkan Master 5 Kekacauan itu segelintir, pikir Luo Feng yang ekspresinya langsung berubah. Selain itu, saya mendengar bahwa dia mengikuti 5 jalan dewa binatang, ruang dan emas, ruang dan kayu, ruang dan air, ruang dan api, serta ruang dan lumpur. Dia bahkan bisa menyaingi guruku. Sial, kenapa aku sangat tidak beruntung bertemu dengan 3 master alam semesta di kapal semesta, termasuk Master 5 Kekacauan. Luo Feng tahu bahwa ada banyak gua di bawah tanah hitam berbatu dan labirin tak berujung. Jauh lebih aman di dalam labirin karena teleportasi diizinkan di labirin itu. Selama seseorang bisa menemukan rute yang aman, dia bisa mengubah arah dengan mudah dan menghindari dewa iblis lava cair, dan mereka jelas melalui jalur itu. Hahaha, bukankah ini Yin Tuo? Master Panah Tertinggi tertawa. Yin Tuo, kamu adalah makhluk agung yang terkenal di era alam semesta pertama kita, dan kamu gagal merebut harta sejati dari manusia ini yang bukan siapa-siapa. Saya pikir kamu sebaiknya mati saja. Dasar tidak berguna. Riak air muncul memadamkan api dari Luo Feng. Riak air yang berputar terbentuk berpusat di sekitar Master 5 Kekacauan, dan suara mereka ditransmisikan melalui riak air. Kadal bertanduk emas menjadi marah. Panah Tertinggi, 5 Kekacauan, buktikan bahwa kamu kuat dengan merebut harta karun sejati dari manusia itu. Buktikan kata-katamu. Kami tidak mampu sepertimu, kata Master Panah Tertinggi sambil mencibir. Luo Feng melihat semuanya. Makhluk agung dari era reinkarnasi pertama semuanya gila karena mereka menghadapi kematian yang sebenarnya. Adapun Luo Feng, dia berkonsentrasi pada Master 5 Kekacauan karena dia segelintir. Hanya alam semesta asli yang dapat membiarkan alam semesta kecil dan Master tertinggi alam semesta. Setelah reinkarnasi selesai, para Master alam semesta dari era reinkarnasi sebelumnya tidak akan pernah bisa menjadi Master tertinggi alam semesta. Itulah sebabnya Master alam semesta seperti Master 5 Kekacauan tidak akan pernah bisa membuat terobosan. Dia memiliki harta sejati tipe domain puncak, penjara, water ripple. Namun itu hanya harta sejati jenis domain puncak biasa, pikir Luo Feng. Siu, pesawat luar angkasa yang rusak itu menyusut seukuran kepalan tangan dan terbang ke telapak tangan Luo Feng. Bocah, berikan aku harta karun sejati pesawat luar angkasa dan harta sayap sejatimu, dan aku akan mengampuni hidupmu, teriak Master Panah Tertinggi. Kami bukan Yin Tuo, dan kami berdua memiliki harta sejati tipe domain puncak. Salah satu dari kami mampu menekan waktu dan ruang yang dikendalikan oleh harta karun sejati sayapmu. Tanpa bantuan ruang dan waktu, Anda mungkin mati hari ini. Berikan saja kami harta sejatimu, sehingga kamu tidak akan menderita kerugian yang lebih besar, kata Master 5 Kekacauan sambil menatap Luo Feng dengan acuh-acuh. Hahaha, Luo Feng tertawa terbahak-bahak. Seperti yang dikatakan Yin Tuo, semua orang bisa menggertak, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya.
Master 5 Kekacauan mendengus. Penjara Water Ripple yang tak berujung mulai bergerak dan energinya menjadi pilar surgawi raksasa. Tiba-tiba telapak tangan raksasa muncul. Telapak tangan itu panjangnya 10 miliar kilometer dan kelima jarinya masing-masing berwarna keemasan, biru kehidupan, biru, merah, dan kuning. 5 jalan dewa binatang terkandung di dalamnya. Kalau begitu, matilah! Master 5 Kekacauan berkata dengan acuh tak acuh. Telapak tangan itu menampar ke arah Luo Feng. Luo Feng pun mendongak. Astaga! Telapak tangan raksasa setinggi 10 miliar kilometer itu memblokir semua yang ada di atasnya. Dan 5 jari itu seperti pilar surgawi. Telapak tangan itu lebih menakutkan daripada bebatuan itu. Dan getaran itu membuat Luo Feng menyadari betapa menakutkannya makhluk di level pemimpin kota Primal Chaos. Jika bukan karena negara emasnya, Master 5 Kekacauan bisa membunuhnya dengan satu gerakan. Hahaha. Master Panah Tertinggi menyeringai. Kami telah memberinya kesempatan. Sayangnya dia tidak menghargainya. Tanpa cahaya kemasan itu, Luo Feng ini lemah. Kadal bertanduk emas itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak berdaya sekarang. Bahkan jika dia bersembunyi di harta sejati tipe istana, dia akan ditangkap oleh 5 kekacauan dan dia akan tetap sengsara. Wang! Tiba-tiba penjara Water Ripple bergetar dan jejak emas merobek riak-riak itu hingga terpisah. Area seluas puluhan tahun cahaya persegi ditelan di negara emas dan penjara Water Ripple benar-benar lenyap. Telapak tangan benar-benar menghilang segera di depan negara emas. Apa? Kadal bertanduk emas itu kaget. Mustahil! Master Panah Tertinggi tidak bisa menahan teriakan. Master 5 Kekacauan menyipitkan mata untuk pertama kalinya dan dia menatap sayap Luo Feng dengan keserakahan. Sayap yang bagus! Suara dari Master 5 Kekacauan bergemuruh. Beri aku sayap itu. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Mata Luo Feng menjadi merah sepenuhnya. Mari bertarung saja. Anak muda, kamu benar-benar percaya diri. Suara Master 5 Kekacauan bergemuruh. Sayangnya, konsekuensinya adalah mati lebih awal. Master 5 Kekacauan berlari ke arah Luo Feng, hampir 100 kali lebih cepat dari cahaya. Setelah percakapan singkat, dia berjarak kurang dari 3 miliar kilometer dari Luo Feng. Dan bayangan satu mata itu menjadi lebih besar. Weng! Bayangan bermata satu itu mulai bersinar. Langit dan daratan tiba-tiba berubah. Dunia berubah. Luo Feng dan Kadal bertanduk emas terperangkap di dunia yang sama sekali baru. Dan mata raksasa yang melayang di langit memandang ke tanah. Di dunia baru ini ada 5 warna berbeda, termasuk emas dan biru. Adapun Luo Feng, dia mempertahankan negara emas dan dia memicu lautan api. Sektor 5 Kekacauan, penjara Water Ripple, hancurkan! Kebisingan bergema di dunia itu dan cahaya 5 warna dan riak air bergabung bersama. Negara emas dimusnahkan dan cahaya 5 warna digabungkan membentuk 5 jari raksasa yang meraih Luo Feng. Tidak! Luo Feng diintimidasi. Kekuatan dewanya lemah, jadi negara emasnya hanya sedikit lebih kuat dari penjara Water Ripple. Penjara Water Ripple dan gabungan dari dunia ini telah melewati negara emasnya. Luo Feng mengatupkan giginya. Bangkit! Aliran udara kekacauan yang tak berujung meresap ke dunia dan membran mikro alam semesta terikat pada batas dunia. Sungguh prestasi yang luar biasa untuk menampilkan miniatur alam semesta di lautan semesta. Dan dengan negara emas, kekuatannya melonjak pesat. Bang! 5 jarinya menghilang lagi. Pukul! Dan pukul! Pukul! Luo Feng memanipulasi miniatur alam semesta dan negara emas untuk menghantam dunia yang menghabiskan energi di miniatur alam semesta lebih cepat. Pada saat yang sama, dunia dilanda pusaran lava. Dunia hancur dan pada saat yang sama, miniatur alam semesta juga punah. Sayap yang hebat itu bisa menahan kedua gerakanku. Master 5 Kekacauan menatap Luo Feng di kejauhan dan tiba-tiba sisik hitam aneh muncul di tubuhnya. Tangan kanannya menjadi emas. Aku pernah melawan gurumu dengan seluruh kekuatanku sebelumnya. Dan sekarang
Aku tidak percaya aku perlu menggunakan semua kekuatanku untuk melawanmu juga. Semua kekuatanmu? Luo Feng tiba-tiba tersenyum aneh. Namun tiba-tiba, ekspresi wajah dari Master 5 Kekacauan berubah dan dia melihat ke langit seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu. Tiba-tiba, sebuah lengan yang sangat besar muncul di langit. Dewa Iblis Lava Cair yang menjulang tinggi muncul dari lautan lahar. Kadal emas mulai berlari lebih dulu. Dewa Iblis Lava Cair! Itu Dewa Iblis Lava Cair! Master Panah Tertinggi juga menjadi cemas. Ayo pergi! Master 5 Kekacauan mulai berlari. Itu adalah Dewa Iblis Lava Cair yang mengerikan. Tiba-tiba, cahaya dan api kemasan yang tak berujung menjebak Master 5 Kekacauan, Master Panah Tertinggi, dan Kadal bertanduk emas. Ingin pergi? Tidak ada yang pergi kemana-mana. Kegilaan melintas di mata Luo Feng. Master 5 Kekacauan memandang Dewa Iblis Lava Cair yang telah muncul dari samudera lava tinggi di langit dan merasakan sesuatu yang salah. Dia terkejut dalam hati karena dia tahu bahwa masalah sedang terjadi. Namun dia mempertahankan ketenangannya. Dia tahu bahwa berdasarkan jarak antara Dewa Iblis Lava Cair dan dirinya, dia akan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri ke titik aman jauh di dalam labirin bawah tanah. Namun ruang sekitarnya membeku sehingga menonaktifkan teleportasi. Demikian juga di pintu masuk labirin bawah tanah, teleportasi tidak mungkin dilakukan. Hanya di bagian terdalam gua mereka bisa berteleportasi, sehingga seseorang harus mencapai posisi itu sebelum bisa melarikan diri. Betapa beruntungnya manusia itu. Jika Dewa Iblis Lava Cair tidak muncul, aku akan memberinya rasa pemusnahan besar 5 binatang, kata Master 5 Kekacauan. Beberapa pikiran melintas di benaknya. Master 5 Kekacauan hendak berbalik dan melarikan diri dengan cepat ketika dia tiba-tiba merasakan nyala api yang tak berujung, kemasan dan berkobar di sekelilingnya, menekan dan meremasnya tanpa henti. Dia merasa seolah-olah tali yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya. Apa? Master 5 Kekacauan menoleh dengan tidak percaya saat dia melihat Luo Feng di belakangnya. Jika tidak ada halangan, dia bisa kabur. Namun dengan halangan yang mengerikan ini, dia tidak punya waktu sama sekali. Dari negara emasnya, suara Luo Feng bergema di telinga Master 5 Kekacauan, Jin Tuo, dan Master Panah Tertinggi. Tidak ada yang bisa pergi. Pemimpin gerombolan Saperak, apakah kau sudah gila? Master Panah Tertinggi sekarang gelisah. Dia tidak mau mati di sini. Pemimpin gerombolan Saperak, aku sudah menyerah mengejar hidupmu. Kamu seharusnya tidak menghentikanku lebih jauh. Mereka yang ingin membunuhmu, bukan aku. Kadal bertanduk emas itu berteriak kegelisahan. Master 5 Kekacauan menatap dengan dingin. Rupanya dia sangat marah. Pemimpin gerombolan Saperak, apa kau berpikir untuk binasa bersama? Binasa bersama, kata Luo Feng. Dia terbang dengan kecepatan kilat. Hambatan yang kalian semua hadapi sekarang adalah pemacu yang berguna bagiku. Ini adalah domainku. Hahaha. Tentu saja kaulah yang akan mati selama aku hidup. Master 5 Kekacauan, aku dengar kau memiliki tubuh lain. Tapi aku bahkan takut tubuh terkuatmu akan menjadi gila jika kamu kehilangan harta sejati yang berharga dan langka ini yang telah kamu kumpulkan dengan susah payah selama 3 era reinkarnasi. Kami mati dan kau hidup. Suara Master 5 Kekacauan ditransmisikan ke negara emas. Sungguh arogansi. Setelah aku mengeksekusi sektor 5 Kekacauan bersama dengan penjara Water Ripple milikku, aku akan mampu membuatmu berada di bawah tekanan total, kecuali jika kamu mengeksekusi miniatur alam semestamu. Tetapi bahkan jika kamu melakukannya, sektor 5 Kekacauan dan alam semesta miniatur akan binasa bersama. Setelah itu, saya pasti akan mengeksekusinya lagi. Anda dan saya akan berada dalam kebuntuan. Saat itu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Setelah hidup selama hampir 3 era reinkarnasi, tidak ada yang harus saya lihat di akhir. Tapi berbeda bagimu. Berapa lama kau hidup sejauh ini? Hidup terlalu singkat. Dan binasa bersamaku sekarang sama sekali tidak sepadan.
Pemimpin gerombolan Sapera, sekarang lebih penting untuk melarikan diri demi hidup, kata Master Panah Tertinggi. Ya, keluar hidup-hidup itu lebih penting, kata Yin Tuo yang dipenuhi dengan kecemasan. Hahaha, kamu punya tubuh lain, begitu juga aku. Akan terjadi kebuntuan, paling-paling kita mati bersama, kata Luo Feng. Dia terus terbang dengan kecepatan kilat. Kecepatan Dewa Iblis Lava Cair sangat menakutkan. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan Master tertinggi alam semesta dengan harta sejati tertinggi akan menjadi bingung dan lari saat mereka melihatnya. Kedua kakinya mendarat di tanah berbatu hitam tak berujung. Itu menghancurkan bebatuan hitam di sekitarnya dalam sekejap. Brak, brak. Sebuah selokan besar terbuka di kejauhan. Pada saat yang sama, area sekitar beberapa miliar kilometer dari tanah berbatu hitam telah sepenuhnya tenggelam beberapa juta kilometer. Dampak dari satu langkahnya begitu kuat, sehingga banyak gua dan terowongan labirin di bawah tanah terdampak karena langkahnya. Langkah demi langkah, seolah-olah dia telah menginjak-injak hati dan jiwa dari Master 5 Kekacauan, Yin Tuo dan Master Panah Tertinggi. Semuanya dipenuhi dengan kecemasan. Manusia, kamu benar-benar ingin binasa bersama, Master 5 Kekacauan menuntut. Matanya tampak seperti pembunuh. Manusia, cepat, cepat lepas, Master Panah Tertinggi marah karena khawatir. Di sisi lain, Yin Tuo benar-benar khawatir. Pemimpin gerombolan Sapera, aku sudah menyerah, mencoba membunuhmu. Mengapa kamu bersikeras menyeretku ke hari kiamat bersamamu? Alih-alih mengindahkan kata-kata mereka, Luo Feng bercanda. Jika kita semua mati bersama, kita akan menjalin persahabatan hidup dan mati. Master 5 Kekacauan menatap Dewa Iblis Lava Cair di kejauhan, dan dia terbakar dengan kecemasan. Wajah Master 5 Kekacauan menjadi terdistorsi, dan matanya memancarkan niat membunuh. Dengan gigi terkatup dia berkata, Pemimpin gerombolan Sapera, jika kamu terus bertarung, kita semua akan binasa. Dan aku bersumpah, aku 5 Kekacauan akan mengejarmu dan memburu setiap tubuhmu sampai mati. Saya akan menyambut serangan Anda. Tekanan yang kau berikan padaku akan menjadi cara yang baik bagiku untuk mengasah kemampuanku. Dengan mengasah seperti itu, aku akan bisa menginjakmu di masa depan. Dan aku akan memasuki aula Master tertinggi alam semesta, ejek Luo Feng. Master Panah Tertinggi tampak berkonflik. Manusia yang menyebalkan ini masih ingin bercanda dalam situasi hidup dan mati. Tapi dia juga sadar bahwa baginya untuk bercanda saat ini itu berarti Luo Feng pasti telah membuat keputusan. Aku tidak. Yin Tuo tergagap cemas. Kamu ingin membunuhku untuk hartaku sebelumnya. Saat ini kamu masih berpikir untuk kabur. Tapi sudah terlambat, kata Luo Feng. Luo Feng melirik kadal bertanduk emas di belakangnya. Dan pada saat yang sama, dia melihat Dewa Iblis Lava Cair yang sangat menjulang tinggi dan sangat besar. Itu sangat jauh, namun Luo Feng masih bisa merasakan tekanan yang diberikan oleh sosoknya yang menjulang tinggi. Master 5 Kekacauan meratap, terbakar amarah. Betapa marah dan geramnya dia. Anak muda ini yang sebelumnya tidak sulit dia bunuh, berpikir untuk menyeretnya ke gerbang neraka. Dia tidak ingin menghadapi kematiannya di tangan pemuda ini. Pemimpin gerombolan Sapera, kita harus kabur bersama. Lepaskan penindasan domain atas diriku. Aku bersumpah, aku tidak akan mengejarmu, dan aku akan memberimu harta karun sejati, kata Master 5 Kekacauan. Dia benar-benar mencoba untuk berkompromi karena waktu sangat penting. Di kejauhan, Dewa Iblis Lava Cair mendekat dengan kecepatan kilat. Kakinya yang besar menginjak tanah yang tak berujung. Setiap langkahnya adalah langkah kehancuran. Serangannya lebih menakutkan dari Master tertinggi alam semesta. Tanah berbatu yang tak berujung itu bergetar. Pemimpin gerombolan Sapera, Master 5 Kekacauan menatap Luo Feng. Pada saat ini, matanya menunjukkan permohonan. Bagi seseorang yang begitu sombong seperti dia, untuk merendahkan dirinya, ini sama sekali tidak mudah baginya. Cepat,
kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Master Panah Tertinggi memohon dengan cemas. Pemimpin gerombolan Sapera, pemimpin gerombolan Sapera. Kenapa aku tidak bergegas lebih awal? Saat aku masih bisa, aku seharusnya tidak pernah tinggal untuk menyaksikan baku tembak antara Luo Feng dan Master 5 Kekacauan. Sekarang, aku harus membayar dengan nyawaku. Keluh Yin Tuo. Hahaha. Luo Feng tertawa. Sebelumnya, dia bercanda dan menggoda. Tiba-tiba matanya terbakar dengan niat membunuh. Wajahnya menjadi gelap dan menakutkan. Master 5 Kekacauan yang Maha Kuasa sebenarnya memohon. Menarik sekali. Bermimpilah. Sebelumnya, aku mengizinkanmu untuk menginjak-injakku dengan cara apapun yang kamu suka. Tetapi, apakah pikiran untuk membiarkanku pergi pernah terlintas olehmu? Sekarang, kamu ingin pergi. Sangat terlambat, kata Luo Feng. Kami memang memberi Anda peluang sebelumnya. Master Panah Tertinggi dengan cepat memprotes. Kesempatan? Kau menyuruhku meninggalkan harta karun istanaku dan harta karun sejati sayapku. Lalu kau akan mengampuni hidupku. Luo Feng mencibir. Baiklah, Master 5 Kekacauan. Kamu harus menyerahkan kuil terlarang dan armor pembasmi dewa. Lalu aku akan membiarkanmu pergi. Sedangkan untukmu, Master Panah Tertinggi, kamu harus menyerahkan inti sektor pedang. Dan aku akan melepaskanmu. Dan kamu, Yin Tuo, kamu harus menyerahkan armor sulfon emas. Aku juga akan mengampuni hidupmu. Master 5 Kekacauan, Master Panah Tertinggi dan Yin Tuo terdiam. Terutama Master 5 Kekacauan. Penjara Water Ripple adalah harta sejati domain puncak. Sementara kuil terlarang adalah harta sejati istana puncak. Armor pemusnah dewa adalah hidupnya lebih berharga dari penjara Water Ripple dan kuil terlarang yang disatukan. Bukankah kalian semua bilang memberiku kesempatan? Sekarang aku memberimu semua kesempatan juga. Kesempatanmu ada di sini. Ambil mereka, kata Luo Feng. Matanya dipenuhi dengan lelucon dan ketidakpedulian. Di sisi lain, gerak kaki Dewa Iblis Lava Cair sangat cepat. Setiap langkah dapat menembus setidaknya 10 miliar kilometer. Dia dalam penglihatan sekarang. Dewa Iblis Lava Cair menjadi semakin besar, yang membuat Master 5 Kekacauan semakin cemas. Begitu cemas sehingga dia kehilangan kewarasannya. Luo Feng yang menjijikan ini. Master 5 Kekacauan mengamuk di dalam hatinya. Apa kau berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup? Master 5 Kekacauan tiba-tiba meraung. Di belakangnya, bayangan bermata satu melepaskan cahaya Tabruco, mendorong perubahan antara langit dan bumi yang berubah menjadi dunia sektor 5 Kekacauan dalam sekejap. Penjara Water Ripple dieksekusi sekali lagi bersama dengan sektor 5 Kekacauan. Kerajaan emas Luo Feng dan lautan api yang berkobar dimusnahkan dalam sekejap. Namun Luo Feng mempertahankan senyumnya yang memuakan dan mengeksekusi miniatur alam semesta. Aliran udara kacau yang tak berujung menyebar. Di satu sisi ada sektor 5 Kekacauan dan penjara Water Ripple. Di sisi lain ada negara emas, miniatur alam semesta, dan lautan api berkobar. Keduanya terjerat dengan gila dengan miniatur alam semesta dan sektor 5 Kekacauan terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Bang! Keduanya hancur berkeping-keping, namun mereka hanya bertarung sepersekian detik. Dewa Iblis Lava Cair telah berkembang menjadi sangat dekat. Di dekat Dewa Iblis Lava Cair, kadal bertanuh kemas itu berkata dengan suara putus asa. Sudah terlambat sekarang. Luo Feng, Master 5 Kekacauan, dan Master Panah Tertinggi semua memandangi Dewa Iblis Lava Cair yang menjulang tinggi. Mereka semua menyadari bahwa mereka tidak punya waktu lagi. Rute teraman adalah terbang di bawah tanah dan masuk ke dalam gua bawah tanah. Kemudian mereka bisa berteleportasi dan pergi. Tapi setelah 1 detik, semuanya sudah terlambat. Yin Tuo paling dekat dengan Dewa Iblis Lava Cair. Dia telah menjadi kadal bertanuh kemas dengan menggunakan armor sulfon emas. Luo Feng adalah yang terdekat kedua, sedangkan Master 5 Kekacauan dan Master Panah Tertinggi adalah yang terjauh. Namun jarak mereka kurang dari 10 miliar kilometer satu sama lain. Itu hanya 1 langkah untuk Dewa Iblis Lava Cair. Luo Feng telah memberitahu mereka bahwa dia akan membiarkan mereka pergi jika mereka memberikan penjara riak air.
kuil terlarang, armor permusnah dewa, inti sektor pedang, dan armor sulfan emas. Tapi siapa yang mau melepaskan itu? Mereka adalah harta sejati yang paling penting. Sialan! Kadal emas bertanduk itu berteriak. Tubuhnya dengan cepat mengembung. Itu dibentuk oleh harta karun sejati armor sulfan emas. Dan itu berubah menjadi dewa binatang. Pada saat yang sama, tiba-tiba menjadi lebih besar di bawah kekuatan Yin Tuo. Itu berubah menjadi kadal emas bertanduk satu setinggi 100 juta kilometer. Di sisi lain, masuklah Master Panah Tertinggi. Master 5 Kekacauan membalikkan tangannya dan sebuah istana yang dikelilingi oleh petir muncul. Itu adalah harta karun sejati tipe istana terbang tertinggi, yaitu istana terlarang. Oke, kata Master Panah Tertinggi dan masuk ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Master 5 Kekacauan melirik Luo Feng di kejauhan, lalu memasuki istana terlarang. Di sisi lain, Luo Feng juga membalikkan tangannya dan piramida berdarah muncul. Piramida berdarah itu adalah menara bintang. Siu, Luo Feng pergi ke piramida berdarah. Mereka semuanya berjuang untuk bertahan hidup. Di saat bersamaan, batuan retak dan dewa iblis lava cair yang menjulang tinggi muncul. Ada lahar panas di sekujur tubuhnya dan ketiga matanya terbakar, hampir meledak dengan pemusnahan yang gila. Bahkan Luo Feng dan Yin Tuo, Master 5 Kekacauan, dan Master Panah Tertinggi tidak berani menatap matanya secara langsung. Jika mereka melakukannya, serangan pikiran akan menurunkan kekuatan mereka hingga setengahnya. Taringnya terbuka dan geraman berasal dari tubuh dewa yang besar. Ruang itu benar-benar hancur. Lebih besar! Lebih besar! Panjang kadal bertanduk emas itu berubah hampir 1 miliar kilometer. Tiga mata dewa iblis lava cair melihat pada kadal bertanduk emas di kejauhan dan sebuah riak keluar dari mulutnya. Matilah! Siu, kaki kanan dewa iblis lava cair bergerak dan tidak seperti sebelumnya. Kaki kanannya bergerak dengan sangat cepat. Kaki itu sepertinya bisa menghancurkan alam semesta kecil. Bang! Dia menendang kadal raksasa itu. Kadal emas itu meraung kesakitan dan hancur total. Fragmen tubuhnya terbang ke segala arah dan ada retakan pada pecahan itu. Rupanya serangan itu mampu merusak senjata harta karun sejati puncak tingkat atas. Sementara pecahan itu terbang, begitu pula dengan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menghujani tanah hitam. Tetesan air menyelinap ke dalam celah-celah dan jatuh. Dewa iblis lava cair merasa bahwa masih ada kekuatan di bawahnya. Jadi dia turun lagi. Batu-batu bergemuruh, airnya dimusnahkan. Kemudian dewa iblis lava cair mengangkat kepalanya saat dia melihat dua benda terbang di lautan lahar. Dia bisa merasakan makhluk di dalam benda terbang. Shoo shoo, piramida berdarah menahan Luo Feng dan binatang bertanduk emas. Dan di dalam kuil terlarang ada Master 5 Kekacauan dan Master Panah Tertinggi. Kedua benda terbang itu melonjak hampir pada saat bersamaan. Tepat ketika dewa iblis lava cair menghancurkan kadal bertanduk emas dengan langkahnya, kedua benda terbang itu terbang ke lautan lahar. Matilah! Dewa iblis lava cair mengeluarkan riak di tenggorokannya. Dia melambaikan tangannya dan meraih ke arah lautan lahar. Sementara itu, jauh di dalam tanah hitam, satu tetes air telah mencapai tempat yang sangat dalam. Ada riak luar angkasa. Shoo, itu terbang ke suatu daerah di kejauhan. Tempat yang jaraknya lebih dari 200 tahun cahaya dari medan perang. Itu adalah gua yang sangat indah dan makhluk merah berbentuk anak muncul di dalamnya. Aku kembali. Tubuh Yin Tuo gemetar. Tidak heran, itu dewa iblis lava cair, kata Yin Tuo. Satu serangannya merusak armor sulfan emasku dan serangan kedua memusnahkan 9/10 tubuh dewaku. Untungnya dia hanya menginjak tanah alih-alih menyerangku secara langsung. Kalau tidak, saya sudah akan mati. Selain itu, Master 5 Kekacauan dan pemimpin gerombolan saya perak juga menarik perhatiannya. Jadi, aku lolos dari kematian. Tetesan air di sekitar Yin Tuo muncul dan bergabung dengan tubuhnya, dan tubuh dewanya segera pulih. Tetesan air itu milik tubuh dewanya, dan mereka akan bergabung bersama. Aku hanya memiliki 11,2% dari tubuh dewaku yang tersisa. Mata Yin Tuo berbinar. Armor sulfan emasku juga rusak dan hanya bisa menggunakan 1/10 kekuatannya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa mendapatkannya kembali atau tidak. Sialan.
Jintuo sangat marah. Pemimpin gerombolan Sapera, Master 5 kekacauan. Dendam memenuhi hatinya. Maniak itu, manusia itu maniak. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menderita sebanyak ini. Dan Master 5 kekacauan yang idiot itu, jika dia bisa membunuh Luo Feng, aku tidak akan menderita sebanyak ini. Bajingan. Jintuo mengatupkan giginya. Dia menderita kerugian besar kali ini. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi semudah ini. Pemimpin gerombolan Sapera, harta sejati Saperakmu sangat mengesankan. Namun kamu telah merahasiakannya. Mungkin itu sama berharganya dengan armor pemusnah dewa. Mata Jintuo berbinar dengan ganas. Kamu tidak ingin orang lain tahu kan? Maka aku akan membuatnya diketahui semua orang. Dan Master 5 kekacauan, kamu sangat bangga pada dirimu sendiri. Tetapi tubuh aslimu mungkin sudah mati. Hahaha, skandal yang luar biasa. Aku akan membuat semua orang tahu juga. Aku akan membuat hidup kalian berdua sengsara. Jintuo membenci nyali mereka. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.